Pernah ada kejadian turnamen pramusim pelatihnya dipecat. Kenapa kok PSIS sama Persebaya nggak diikutin gitu? Padahal kan basis pendukungnya banyak. Bambang Pamungkas harus bisa ini berarti dituntut untuk lebih banyak bicara. Jadi nggak bisa no comment gitu. Ya masuk akal sih kalau misalnya Persib itu mempertahankan mayoritas pemain yang musim lalu jadi juara. Karena kan harus bagi konsentrasi kan ya. Keputusan yang berani bagi Dimas karena nggak mudah untuk menjadi striker inti di Persib ya. Kalau David da Silva itu on fire gitu. Pato ini kan udah 34 ya. 3334. 3334. Terus riwayat cederanya banyak gitu. Tapi kalau Piala Presiden model turnamen seperti ini perlu. Yo, balik lagi di Liputan 6 Sport. Setelah kurang lebih 2 bulan libur, sepak bola nasional ini akan kembali digelar dengan gelaran Piala Presiden yang akan kick off pada Jumat esok. Ada 8 tim yang sudah dipilih untuk bisa melakukan pertandingan pramusim. Membahasnya sudah bersama saya ada jurnalis olahraga senior nih. Ada Mas Erwin lagi. Mas Erwin, terima kasih banyak sudah kembali lagi main di Liputan 6 Sport. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Makasih banyak. Mas Erwin, Piala Presiden nih setelah kemarin sempat nggak jadi, akhirnya kemarin di SCTV Tower akhirnya diresmikan akan kick off pada hari Jumat besok. Gimana Mas Erwin melihat pertandingan atau turnamen Piala Presiden ini? Untuk main di kompetisi liga memang tim peserta kompetisi itu membutuhkan pertandingan uji coba ya. Entah itu secara apa istilahnya ketengan ya atau dalam sebuah turnamen seperti ini gitu. Yang jelas mutlak pasti membutuhkan uji coba. Maka dari itu Piala Presiden ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tim. Tapi ini boleh ada kritik saran bisa kan ya. Tim ini menghadapi masalah kalau misalnya mereka belum terlalu lama melakukan persiapan gitu ya. Karena kan pasti tim itu butuh persiapan setelah libur, butuh persiapan conditioning ya. Bagaimana pelatih itu mengumpulkan pemainnya, biasanya kan latihan fisik dulu, mengembalikan kondisi fisik. Nah, bisa menjadi masalah bagi tim ketika sebuah tim ini belum terlalu lama persiapan, lalu turnamen gitu. Jadi tim yang paling siap adalah tim yang menurut saya sudah bersiap sejak lama, mencuri start lebih dulu gitu, terus main di Piala Presiden. Meskipun harusnya kalau turnamen pramusim ini tim nggak ngejar gelar juara karena kan pasti akan mencari komposisi terbaik. Tapi kalau saya lihat statement dari klub-klub juga Mas, kebanyakan kan ini memang untuk pemanasan mesin ya. Yeah. Menjelang Liga 1 karena memang seharusnya turnamen pramusim ini dijadikannya seperti ini. Maksudnya target untuk dari para klubnya ini memang untuk pemanasan gitu. Iya. Yeah. Tapi ada saya sempat baca di statement salah satu kontestannya Bali United, Coach Teko itu bilang bahwa sebenarnya tim ini baru melakukan persiapan di awal Juli gitu, sehingga untuk tampil di turnamen ini dia harus mengubah materi latihan yang diberikan oleh Coach Teko gitu. Jadi kalau di awal-awal musim biasanya tim itu baru conditioning untuk membangun kembali kondisi fisik gitu, belum masuk ke taktik strategi. Nah, Coach Teko sempat bilang statement bahwa dengan ada turnamen ini dia menjadi berubah gitu, materi latihannya sudah masuk ke taktik dan strategi, masuk ke materi itu. Kalau kita lihat kan dari 2015 pertama kali ini digelar ada 16 tim yang ikut Piala Presiden. Lalu sempat naik kalau nggak salah jadi 20 terus turun lagi 18 dan sekarang cuma 8 tim Mas. Bahkan ada di Piala Presiden saya lupa edisi berapa, ini tim Liga 2 yang ikut juga gitu ya. Jadi memang kalau yang di sekarang ini kan ada perbedaan karena kan ini tim yang ditunjuk dan diundang gitu dengan beberapa pertimbangan. Ada tim yang pernah juara gitu ya, ada tim yang main di Asia. Iya, main di kompetisi klub Asia gitu dan akhirnya tersaring dengan sendirinya gitu ya. Sekarang hanya ada 8 tim di 2 grup. Mainnya juga home turnamen, nanti 2 grup itu di Bali dan di Bandung. Mainnya nanti semifinal finalnya hanya 1 kali, mainnya nggak ada home and away karena mainnya juga hanya di Solo. Jadi ini agak berbeda dengan Piala Presiden sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan di turnamen ini karena hanya 2 grup dan 8 tim, nggak banyak pertandingannya.
Beda dengan beberapa musim yang lalu, beberapa tahun yang lalu kan sampai semifinalnya ada 2 leg, finalnya juga sempat ada 2 leg. Jadi ada banyak sekali pertandingan. Tapi memang sekali lagi bahwa turnamen ini pramusim yang memang dibutuhkan sama klub gitu. Cuma waktunya kita nggak tahu apakah klub ini sudah merasa sesuai. Wah, apakah sudah mantep persiapan fisik, persiapan taktik, strategi, terus dicoba di turnamen, atau yang seperti yang Bali United bilang, mereka sebetulnya baru mulai di awal Juli. Ini kita lihat di turnamen nanti itu, bagaimana penampilan dari klub dan bagaimana strategi dari pelatih ya. Karena unik turnamen di Indonesia ini di pramusim. Pernah ada kejadian turnamen pramusim, pelatihnya dipecat. Baru turnamen pramusim gitu, karena hasilnya nggak bagus gitu. Hasil ini dalam hal skor ya. Turnamen pramusim tapi seperti udah kayak kompetisi yang sesungguhnya. Pelatih dipecat di turnamen pramusim itu kan hanya ada di Indonesia mungkin ya. Ada di beberapa musim yang lalu. Madura United kalau nggak salah ya. Sempat melakukan hal itu gitu. Jadi kita lihat aja nanti di turnamen ini pelatih, klub dan manajemen seperti apa menyikapinya. Penunjukan 8 tim ini kalau Mas Erwin melihatnya seperti apa? Seperti apa tuh gimana? Kalau sesuai dengan kriteria ya sudah sesuai gitu. Ini maksudnya kriterianya itu, karena kan kemarin sempat jadi pertanyaan, bahkan ditanyakan oleh rekan-rekan media ketika launching kemarin. Apakah 8 tim ini memang karena 8 tim terbaik dengan alasan yang tadi disampaikan bahwa pernah juara untuk main di Asia? Apakah ini memang 8 tim inilah yang seharusnya bermain di Piala Presiden? Resiko kalau ditunjuk, resiko kalau ada syarat-syarat gitu ya, itu pasti ada pertanyaan, ada pro kontra gitu kan. Betul. Kenapa kok hanya 8 tim ini gitu? Misalnya nih, kalau misalnya kita tanya, kenapa kok PSIS sama Persebaya nggak diikutin gitu? Padahal kan basis pendukungnya banyak gitu kan ya. Terus menjadi daya tarik juga gitu untuk ditonton. Kenapa kok nggak diikutin gitu? Ya pro kontra pasti ada terjadi gitu. Apakah ini yang tim terbaik gitu? Pendukung dari tim A yang nggak ikut misalnya, loh ini kan tim saya juga, lihat aja materi pemainnya atau lihat aja musim lalu prestasinya kan juga cukup bagus gitu. Ya resiko dari sebuah turnamen yang klubnya itu ditunjuk gitu ya. Penunjukan turnamen ya pasti ada pro kontranya. Tapi karena memang ini dadakan kali ya Mas ya. Jadi penunjukannya pun, karena kan pembagian grup pun juga tidak dilakukan secara drawing kalau nggak salah. Ya. Ya kalau dibilang dadakan itu ya memang kan sempat jadi enggak gitu. Tapi kan sounding bahwa Piala Presiden itu ada itu sudah sempat santer gitu ya. Tapi karena gol gitu ya. Gongnya jadi gitu. Ya kesannya dadakan ya. Kita nikmati aja sih kalau menurut saya gitu. Tapi memang sekali lagi turnamen ini perlu buat klub ya, untuk seleksi ya, untuk melihat kerja sama tim lagi gitu. Apalagi pemain-pemain baru dengan pemain asing yang sekarang banyak ya, ada 8. Boleh punya 8, boleh main 6 gitu. Ini pasti sesuatu yang dibutuhkan sekali untuk pelatih dan pemain. Mas Erwin, dibagi menjadi 2 grup, satu grupnya 4 tim. Saya mau bahas dulu grup B. Karena Grup ini B grup itu yang main di Bali. Karena ini timnya luar biasa semua. Ada Bali, ada Arema, ada Persija, satu lagi tuh ada Madura. Ada Madura. Ya. Gimana persaingannya? Kalau saya pribadi ngelihat grup B ini lebih merata ya dibandingkan dengan grup A yang main di Bandung. Grup A itu ada Persib, Persis, PSM, Borneo. Sama Borneo. Ya. Lebih merata sih kalau di grup yang di Bali ya. Di Bali itu grup B ya. Grup B. Ya, yang main di Wayan Dipta lebih merata. Background dari timnya ini juga menurut saya lebih merata ya. Persija nggak lolos ke championship gitu ya. Yang lolos championship di sana kan ada Madura ya. Ada Madura sama Bali. Sana ada Persija, satu lagi Arema ya. Kita bicara tuan rumah dulu Bali United. Bali dulu. Teko itu sudah cukup lama menangani Bali United, meskipun tadi sempat bilang Coach Teko bahwa ini sebetulnya kami belum terlalu siap gitu karena baru di awal TC gitu. Jadi tuan rumah udah jelas pasti punya keuntungan ya. Teko juga bukan pelatih baru bagi Bali United, sudah beberapa musim dan track recordnya menurut saya bagus gitu ya, ada di papan atas terus gitu. Meskipun ini sekali lagi turnamen pramusim, belum tentu semua tim mengejar gelar juara gitu kan ya. Kedua Persija pelatihnya baru, siapa? Carlos Peña ya. Spanyol. Dari Spanyol ya. Persija
yang menarik ini kalau Persija ini ngomongin semuanya ya overall ya. Overall dulu. Persija ini nggak terlalu aktif dalam bursa transfer. Iya, paling santai ya Mas ya. Iya. Kelihatannya sih berusaha untuk memaksimalkan pemain-pemain dari akademinya ya Persija ini. Karena kan beberapa pemain juga udah sukses untuk masuk ke tim senior gitu di musim lalu gitu. Bahkan kepanggil ke tim nasional Indonesia kan ya. Entah itu yang 20 atau 23 kan ada beberapa pemain yang dipanggil. Saya lihat sih Persija lebih berusaha untuk memaksimalkan pemain yang ada ya, pemain yang ada. Entah kalau misalnya nanti di pertengahan masa persiapan tahu-tahu ada pemain-pemain asing yang baru yang masuk gitu. Madura United kehilangan siapa gelandangnya? Rivera ya. Jaja dan Rivera. Jaja tuh ke Dewa ya. Rivera ke Persebaya. Iya. Ini juga sebuah uji coba yang sangat berarti bagi Madura United setelah musim lalu sampai ke semifinal ya Championship. Betul. Kehilangan 2 orang pemain penting di lini tengah. Ya kayak apa penampilan dari Madura United, apakah bisa stabil gitu ya, apakah bisa siap di musim baru. Apalagi musim baru kan nggak ada Championship Series. Balik lagi ke reguler ya Mas? Ya, terakhir siapa satu lagi? Persija. Oh, Arema. Ya, Arema ini juga musim lalu kan struggling sekali gitu dari papan bawah sampai akhirnya bisa selamat dari degradasi gitu. Dan kalau Arema itu kan apa ya? Pemain yang sudah masuk ke Arema itu biasanya dari yang biasa-biasa aja itu semangat juangnya jadi luar biasa, dan itu yang membuat dari dulu Arema itu selalu gitu, kesulitan keuangan gitu ya, hampir degradasi, materi pemainnya itu misalnya gajiannya telat, tapi ketika sudah main di lapangan gitu itu biasanya luar biasa Arema tampilnya. Nah itu yang membuat mungkin di grup B itu menurut saya persaingannya lebih merata gitu, dengan background masing-masing background yang menarik gitu ya. Oke, Bali United sama Madura punya keunggulan teknis musim lalu gitu, tapi Persija punya potensi karena pemain-pemain mudanya, pemain dari akademi gitu. Sementara kalau Arema punya motivasi, punya semangat juang kalau udah pakai kostum Arema. Arema ini kan menarik Mas, karena ini adalah rajanya Piala Presiden, tiga kali juara. Dengan raihan musim lalu di peringkat 15 hanya terpaut 3 poin dari zona degradasi. Gimana Mas melihat peluang Arema di Piala Presiden dan juga mungkin di Liga 1 nanti? Apakah bisa berbicara banyak dan juga lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya? Oke, 3 kali juara, tapi kalau misalnya masih tampil seperti musim lalu, agak kecil mungkin ya peluang dari Arema untuk menjadi juara. Menurut saya justru di kesempatan ini ya Arema harus bisa mencari mencari permainan bagaimana supaya nggak kesulitan sekali sih musim lalu ya. Bahkan di pertandingan home aja juga mereka susah untuk mendapatkan poin gitu. Jadi ya nggak usah mikirin gelar juara dulu sih kalau di Piala Presiden, meskipun mereka menjadi tim terbanyak dengan 3 kali gelar di Piala Presiden. Bagaimana menemukan komposisi pemain yang pas ya untuk tampil di Liga 1 nanti. Pergantiannya pun cukup banyak. Kita mulai dari pelatih dulu. Coach Widodo akhirnya keluar pindah ke Madura ya, ada di grup yang sama ya. Betul. Dan penggantiannya adalah Joel Corneli, pelatih baru di Liga 1. Bagaimana Mas Erwin melihat perubahan yang pasti perbaikan yang dilakukan oleh manajemen Arema? Pelatih Widodo C. Putro ini sebetulnya juga setelah menyelamatkan Arema ini agak mengejutkan juga sih, karena nggak dipakai lagi gitu ya. Dan yang dipakai adalah pelatih yang benar-benar baru gitu. Terus terang belum tahu saya rekam jejaknya dengan pelatih baru ini, tapi yang jelas nggak mudah kan untuk di Liga 1 gitu ya. Menurut saya liga yang cukup kejam gitu ya. Pelatih asing atau pelatih lokal kan sering sekali diberhentikan di tengah jalan gitu, bahkan baru berapa pertandingan gitu ya. Ya kita lihat aja pelatih baru ini. Kalau pelatih baru dengan materi pemain yang mungkin kerangka timnya nggak beda jauh dengan musim lalu, bisa sedikit membantu gitu. Tapi kalau udah pelatihnya baru, pemainnya juga banyak yang baru, ini PR sih kalau di Liga 1 ya. Kalau kita lihat kan kerangka tim sendiri kan tidak banyak berubah ya untuk Arema Mas. Karena masih mempertahankan muka-muka lama seperti Dedik, Rafli, Dendi, Alfarizi itu masih ada.
yang menarik adalah pergantian di penjaga gawang. Penjaga gawangnya Madura yang tampil luar biasa musim lalu ini tarik ke Malang, si Frigeri ya. Gimana Mas melihat pergantian ini? Apakah perombakan ini dilakukan signifikan atau kerangka timnya memang masih dipertahankan? Ini mungkin ya yang bisa membantu dalam tanda kutip Arema dengan pelatih barunya, dengan tidak banyak merombak susunan pemain ya, pemain-pemain senior gitu. Cuman memang ada potensi bahayanya juga karena kan yang dipertahankan ini kan kayak Dendi, kayak John Alvarizzi, ini kan pemain-pemain yang sudah senior ya, sudah mungkin kalau misalnya 5 tahun, 4 tahun yang lalu mereka masih dalam top performance-nya gitu. Nah, ada potensi bahaya kalau misalnya mereka rentan cedera atau kondisi fisiknya nggak seperti top performance-nya mereka di beberapa tahun belakangan. Hanya saja mungkin satu hal yang bisa membantu Arema mengarungi musim ini adalah itu tadi, pemain-pemain yang sudah cukup lama bermain bersama dan mereka berasal dari sekitar Malang gitu ya. Pemain-pemain akamsi kalau kita bilang. Itu yang bisa membantu sih, karena saya percaya kalau pemain-pemain sekitar Malang main untuk Arema itu pasti semangatnya bisa lebih besar gitu ya. Putra daerah ya. Iya, bisa salah satu hal positif dari Arema adalah itu. Nggak cuma Arema Mas, karena Bali pun kita melihat justru perombakannya lebih signifikan. Bahkan pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Bali meraih gelar dalam 3-4 musim terakhir ini dilepas. Ada Spaso, Eber Besa, siapa itu yang bek kanan tuh bek kiri Fadil Sausu ya. Fadil tuh dilepas, dan juga yang ditarik adalah Everton. Ini striker PSM yang membawa PSM juara dua musim lalu. Gimana melihat cuci gudang yang dilakukan oleh Bali United? Bali itu sempat back to back dengan pemain-pemain ya pemain-pemain yang nggak banyak berubah gitu ya, dengan pelatih yang tetap Stefano Teko Kugura. Ini merupakan sebuah usaha mungkin bagi Bali. Setelah musim lalu mereka gagalnya di semifinal ya. Dari Persib. Dari Persib di semifinal dan kalah juga di Bali kan. Tim yang sebenarnya saudaraan nih. Jadi sebuah perubahan yang dilakukan oleh Bali United, dan saya pikir ini ya usaha dari manajemen yang berani keluar dari zona nyaman dan melepas pemain-pemain yang mungkin perlu penyegaran memang di Bali United gitu. Karena musim lalu terlihat Bali kan tidak sekuat dan tidak sekonsisten. Ya, tidak sestabil beberapa musim itu belakangan ya. Nggak stabilnya tuh nggak seperti 3 musim atau 4 musim yang lalu gitu ya. Sangat dominan Mas. Bahkan ketika main di kandang lawan pun juga sering sekali mereka bisa nggak cuma seri tapi bisa ambil poin penuh. Tapi musim lalu kelihatan ya, sudah mulai mesinnya tuh sudah mulai ada yang kelihatan tua memang ya, pemain-pemainnya gitu. Madura pun sama. Karena Madura ini terlihat peringkat 2, tentu di luar ekspektasi dan juga prediksi banyak orang. Suatu capaian prestasi untuk Madura, tapi pemain-pemain kuncinya bahkan ini dilepas-lepas setelah partai final kemarin melawan Persib Bandung. Iya. Mas Erwin. Terutama Jaja itu kan nyawanya Madura beberapa musim terakhir ya. Iya. Jaja ini Brasil U20 pernah ya. Brasil U20 ya. Kita terakhir bahas kan yang di final final Liga 1, dia ketika dia keluar itu pertandingan berubah Mas. Udah gitu dia di leg kedua dipaksakan kayak main gitu ya, akhirnya jadi nggak efektif. Bukan cuma kehilangan Jaja, tapi Rivera juga dilepas. Ini sebuah keberanian kalau menurut saya ya dari manajemen Madura United. Entah itu keberanian atau memang harganya sudah kemahalan, semakin tinggi ya. Pemain terbaik. Betul, Rivera pemain terbaik dia. Pindahnya ke Persebaya gitu. Padahal ini agak keluar bahasan dikit. Padahal Persebaya biasanya pemain yang belum terlalu ngetop di Persebaya jadi bagus dilepas sama dia gitu. Tapi ini pemain terbaik diambil, ini agak di luar kebiasaan Persebaya sih. Kembali lagi Madura United, pemain terbaik Rivera, Jaja, dua-duanya di tengah dilepas. Ini keberanian sih kalau menurut saya ya. Keberanian dari manajemen Madura United kalau kita ngelihat peran dari kedua pemain ini. Tapi sekali lagi, apakah ini bentuk dari efektivitas yang harus dilakukan oleh manajemen Bali United, Madura? Atau yang ketiga, nggak cocok pelatih Coach Widodo Cahyono Putro dengan dua pemain ini gitu. Kalau saya ngelihatnya
Widodo Cahyono Putro ini punya potensi ya, punya kebiasaan mengorbitkan pemain-pemain muda gitu ya, mempercayai pemain-pemain muda gitu. Ini agak-agak mirip dengan kebiasaan Coach Aji Santoso sih, pelatih-pelatih generasi pertengahan lah ya kalau menurut saya ya. Dari pelatih lokal yang generasi pertengahan yang berani untuk mempercayai pemain-pemain lokal. Mungkin ini yang akan dimanfaatkan maksimal juga oleh Coach Widodo ya dari pemain-pemain mudanya Madura United. Dengan beban kemarin, bukan beban ya, dengan capaian kemarin finish di peringkat 2 Championship Series, apakah ini menjadi tantangan atau beban untuk seorang Widodo? Bisa dilihat dari dua sisi. Sebenarnya Madura United masuk di runner up itu kalau menurut saya adalah kejutan ya. Dia satu-satunya tim yang ditangani pelatih lokal di Championship Series. Udah gitu caretaker lagi, ya kan? Terus Resignnya sebelum 4 besar lagi. Iya. Udah gitu ketika main di Championship Series gitu, orang akan pasti lebih melihat pertama Bali United, ya kan? Borneo FC juara regulernya kan ya. Bali United dengan pengalamannya, ya kan? Borneo FC dengan status juara reguler, Persib dengan pemain bertabur bintang gitu. Kan nggak ada yang nyangka bahwa, mungkin nggak banyak yang nyangka bahwa Madura United bisa sampai ke final gitu. Kalau menurut saya nggak beban sih bagi pelatih Widodo C. Putro dengan status runner up musim lalu gitu ya. Apalagi dengan perombakan yang cukup banyak dilakukan gitu. Dengan Jaja nggak ada, dengan Rivera nggak ada, di Malik Rizaldi juga nggak ada ya. Malik Rizaldi satu paket tuh sama Rivera ke Persebaya kan. Iya. Jadi pemain-pemain yang bersinar musim lalu nggak main lagi di Madura, menurut saya bukan beban gitu. Justru ini pembuktian kreativitas atau kemampuan Coach Widodo C. Putro sih untuk memaksimalkan pemain yang ada sekarang gitu. Tapi ini kayak lembaran baru untuk Madura ya Mas, kalau melihat perombakan ini. Karena kan kalau kita lihat ya tadi banyak kerangka tim yang kemarin nyawa tim dari Madura yang dilepas. Ini tentunya akan jadi langkah baru lagi untuk Madura United. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan ini kalau mau overall dengan kebijakan 8 pemain asing baru, ini ada gambling juga sih bagi klub ya. Kalau misalnya lepas banyak pemain yang jadi tulang punggung terus ngambil pemain asing yang baru gitu. Karena kan nggak mudah untuk beradaptasi kan ya. Entah itu di Persija nanti misalnya ambil pemain baru, entah itu di Madura, entah itu di Bali United gitu kan. Jadi pemain-pemain yang benar-benar fresh ya, belum pernah main di Indonesia. Nah itu yang mungkin akan menjadi tantangan juga gitu ya bagi klub-klub ini. Makanya kita lihat di Piala Presiden ini siapa yang dapat pemain yang pas, yang bagus gitu ya, apa yang udah dikontrak atau belum gitu ya. Ini kan menarik untuk ditonton nanti. Jadi akan seru ya Mas ya, karena baru semua, wajah baru semua, jadi tentunya akan banyak kejutan di Piala Presiden ini. Iya, siapa yang pas, siapa yang ngambil kucing dalam karung, istilahnya kan seperti itu kan ya. Kita nggak tahu pemain baru itu apakah bisa cepat adaptasi, apakah cedera bawaannya ada gitu kan. Itu kan yang faktor X yang nggak bisa langsung kelihatan gitu dari CV, dari rekaman video gitu kan, dari penampilan musim lalu gitu. Persija Jakarta sendiri tadi Mas Erwin mengatakan di awal sangat santai di bursa transfer kali ini. Paling terakhir tuh ada Bueno ya, dari bekas mantan pemain Villarreal B yang ditarik. Ini kayaknya Spanish connection nih ya, dari Carlos Peña. Ya. Tapi yang menarik adalah Bambang Pamungkas kembali jadi ditarik ke manajer. Gimana Mas melihat pergerakan ini? Bambang Pamungkas harus bisa berarti dituntut untuk lebih banyak bicara. Jadi nggak bisa no comment gitu. Kalau zaman main dulu kan dia nggak mau ngomong kalau nggak di press con gitu. Ya menarik aja gitu. Mantan pemain gitu ya, pemain yang ya legend lah ya buat Persija gitu. Dia bawa Persija juara. Dia jadi pemain yang mencetak banyak gol untuk Persija gitu ya. Sempat menjadi manajer juga kan ya? Tapi nggak terlalu lama ya, nggak dari awal musim mungkin ya. Atau dari awal musim, tapi yang jelas mantan pemain untuk jadi manajer ya tanggung jawab untuk BP gitu ya. Nggak cuman bisa, ini manajernya nggak cuman bisa ngomong doang, waktu main juga jadi pemain yang oke gitu buat Persija. Leadershipnya ada ya? Iya, jadi punya banyak modal sih BP ini untuk jadi manajer gitu. Melihat persaingan tadi yang merata, Persija, Madura, ada Arema, ada Bali. Siapa 2 tim yang menurut Mas Erwin akan lolos dari grup
neraka ini dari grup B ini? Bali ya, nomor 1 Bali. Faktor tuan rumah mungkin masih jadi salah satu yang sudah jelas menguntungkan lah ya buat Bali. Nomor 2-nya ini Sija, Arema, Madura. Madura kali ya. Oh, Madura. Ya, Madura. Kenapa Madura, Mas? Faktor pelatih sih saya melihatnya ya. Saya lebih melihat Coach Widodo ini punya potensi ya untuk memaksimalkan skuad Madura gitu. Dan Madura itu di pramusim itu sering bagus sih kalau menurut saya. Bahkan di kompetisi di awal-awal itu biasanya Madura itu gasnya lebih kencang dibanding tim lain gitu. Meskipun di beberapa kesempatan juga ketika sampai di paruh kompetisi menurun gitu, tapi Madura tuh sering dia gasnya kencang di awal-awal musim. Jadi Madura dan juga Bali yang diprediksi Mas Erwin lolos ya? Iya. Oke, kalau dari grup A, Mas, Boyan Hodak ini tampaknya menjadi kesempatan pertama setelah membawa juara meracik tim dengan taste-nya sendiri. Iya. Melepas Alberto dan Rodriguez. juga Rodriguez dan melepas Beltrame. Ya, Ezra juga lepas. Pemain baru beberapa didatangkan termasuk Dimas Derajat yang baru akhirnya diumumkan. Gimana melihat perubahan dan juga transfer dari Persib Bandung? Nggak banyak ambil resiko meskipun ada 2 orang pemain ya, Beltrame sama Rodriguez yang dilepas gitu ya. Kalau Ezra kan nggak selalu starter musim lalu juga. Nggak terlalu banyak ambil resiko sih menurut saya ya, karena pemain-pemain kuncinya seperti DDS, David da Silva tetap, Siro tetap ada di situ. Ya masuk akal sih kalau misalnya Persib itu mempertahankan mayoritas pemain yang musim lalu jadi juara, karena kan harus bagi konsentrasi kan ya. Dengan Asia ada di ya? Liga 1, ada di kompetisi antar klub Asia. Jadi ini salah satu langsung saya shortcut aja. Salah satu yang jadi unggulan untuk lolos dari penyisihan grup di Piala Presiden Persib. Dengan materi pemain sekarang, pelatihnya juga masih Boyan. Meskipun Boyan tidak menargetkan juara katanya di Piala Presiden kali ini. Kalau pelatih di turnamen pramusim terus bilang target saya juara, itu malah lucu sih kalau menurut saya. Tapi dengan status mereka juara kompetisi terakhir ya Liga 1, pemainnya nggak banyak berubah gitu ya, dan kita tahu semua lah kalau Persib itu pemainnya kualitasnya bintang. Pemain muda-mudanya aja juga sudah banyak yang nyundul ke tim utama kan, kayak Kakang gitu ya, pemain-pemain yang dari akademinya sudah mulai nyundul ke tim utamanya. Ya kalaupun juara juga nggak heran sebenarnya kalau Persib. Meskipun memang tidak ditargetkan karena Boyan mengatakan ini kesempatannya untuk bisa mempersiapkan tim. Ya. Dan rotasi ya. Jadi prediksinya apakah pemain-pemain muda yang tadi Mas Erwin katakan seperti Kakang dan juga pemain-pemain muda lainnya harus diberi kesempatan? Dari statementnya Coach Boyan kan bilang bahwa ini memang kesempatan untuk rotasi ya. Dan saya pikir sih semua pelatih akan memanfaatkan secara maksimal gitu rotasi ini, karena nggak ada beban kan untuk menjadi juara kan. Justru di kesempatan ini entah itu timnya udah siap atau belum. Ya, seperti kata Coach Teko sebenarnya belum siap tim ini tuh. Tapi kesempatan untuk main di Piala Presiden paling enggak di penyisihan grup kan sudah ada 3 pertandingan gitu. Kalau mau dirotasi habis-habisan gitu ya untuk melihat gimana penampilan pemain ini dalam sebuah pertandingan, ya masuk akal gitu untuk rotasi ya. Semua tim, nggak cuma Persib gitu. Yang menarik adalah kalau kita lihat dari pemain-pemain yang didatangkan ini lebih banyak di sektor lini belakang. Ada Franca dari Brazil dan juga Kojijan ya. Kalau nggak salah Kojijan tuh katanya bermain di gelandang bertahan, bahkan bisa bermain di lini pertahanan. Apakah memang ini menjadi evaluasi dari Persib Bandung musim lalu, Mas Erwin? Kalau belakang tuh masih ada Kuipers ya. Kuipers. Duetnya sama Rodriguez ya musim lalu. Musim lalu sama Rodriguez. Ya. Ya salah satunya karena Rodriguez nggak diperpanjang sama Persib, perlu pemain belakang baru itu, apalagi kalau misalnya pelapisnya Kakang ya di bek tengah ya. Kalau yang sudah uzur Ahmad Jufrianto gitu. Sama Papa, Ibu Nevo. Oh iya, Ibu Nevo juga sudah jarang main. Memang PR-nya memang di lini belakang sih kalau Persib ya. Terutama di sektor bek tengah ya. Kalau bek tengahnya itu solid, Rodriguez nggak ada ya pasti harus ada pemain baru gitu. Karena kalau
mau maksimalin 8 pemain asing ya tempatnya ada di back tengah itu karena kan Rodriguez pergi. Tyron juga ditarik lagi. Ini Tyron ini pemain yang didatangkan di eranya Luis Milla. Debut lalu cedera, akhirnya dipinjamkan ke tim Thailand dan juga sekarang katanya Balik lagi ya? masuk proyeksinya Boyan Hodak. Ini cukup mengejutkan Mas untuk nama ini. Saya agak kurang update kalau dia ya, karena nggak terlalu banyak main waktu di eranya Luis Milla gitu. Karena hanya sekali main kalau nggak salah. Iya, makanya hanya sekali main dan habis itu cedera. Tapi mungkin ada masukan ya dari manajemen, dari mungkin asisten pelatih yang ada di Persib atau pemain lain bahwa ini sebetulnya pemain yang dibutuhkan atau pemain yang bagus gitu, sehingga dipanggil lagi gitu, didatangkan lagi ke Persib. Tapi posisinya memang kalau misalnya dia posisi apa, back tengah ya? CAM. Gelandang serang gitu. Menggantikan Beltrame kayaknya. Ya, gelandang serang. Ya butuh juga sih Persib ya. Karena kalau nggak ada gelandang serang yang bagus ya Ciro sama David da Silva agak-agak harus kesusahan gitu. Apalagi kalau misalnya tampilnya di kompetisi antar klub Asia. Ini kan yang harus dilihat adalah konsentrasi yang terbagi. Pemain juga harus dibagi tenaganya ketika main di kompetisi antar klub Asia gitu. Apakah konsentrasinya itu hanya di Liga 1 aja atau memang ngejar juga di kompetisi antar klub Asia. Ini kan yang selama ini menjadi stigma bahwa kalau juara Liga 1 ntar main di kompetisi klub antar Asia mainnya jadi jadi nggak maksimal gitu, bahkan untuk lawan klub Myanmar atau Kamboja aja kesusahan untuk menang gitu kan. Ya nggak tahu ini manajemen Persib seperti apa keputusannya nanti. Dimas Derajat ini kan striker nasional timnas. Tapi bersaingnya harus melawan top skor Liga 1 yang luar biasa musim lalu, David da Silva dan Jochiro Alves. Gimana Mas? Ini apakah akan jadi penghangat bangku cadangan atau akan bisa bersaing seorang Dimas Derajat di Persib Bandung? Keputusan yang berat sih bagi Dimas Derajat ya. Keputusan yang berani kalau menurut saya. Dia dari Persikabunya degradasi, dia pergi ke Persib dan di situ masih ada David da Silva gitu. Dimas Derajat kalau biasanya kalau striker lokal ada pemain asing, striker asing, pemain lokalnya ini jadi tergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Seperti Dendi Sulistiawan itu pernah juga ngalamin gitu kan. Jadi striker tapi strikernya striker asing akhirnya jadi geser ke pinggir gitu. Keputusan yang berani bagi Dimas karena nggak mudah untuk menjadi striker inti di Persib ya kalau David da Silva itu on fire gitu. Tapi sekali lagi Persib ini ada dua mainnya. Apakah Dimas Derajat ini nanti akan dimainkan lebih banyak di kompetisi Asia atau di kompetisi Liga 1? Perannya seperti apa? Nah ini yang kita masih belum tahu kan. Tapi kalau ditanya apakah berat atau enggak untuk bersaing dengan David da Silva, ya pasti berat gitu ya bagi Dimas Derajat gitu. Apalagi kalau nanti betul Alexander Pato yang katanya mau didatangkan. Itu gimana sih Mas? Apakah gosip doang atau memang ada penjajakan ya? Sejauh ini sih gosip doang gitu ya. Tapi mungkin misalnya Pato datang gitu. Pato ini kan udah 34 ya kalau 3334 3334. Terus riwayat cederanya banyak gitu. Kalau pun sampai datang gitu, kita nggak tahu dia mainnya kayak apa gitu. Tapi nama besar pastikan yang dijual sama tim yang mengontrak Pato gitu. Entah itu Persib atau tim manapun gitu ya. Kalau untuk di Asia Tenggara untuk datang si Pato. Ya kalau Pato datang dengan umurnya 34 terus riwayat cedera, saya rasa juga nggak mudah untuk bersaing dengan David da Silva kan. Ya. Meskipun David da Silva umurnya juga nggak jauh. Tapi kan dia lebih mengenal kondisi sepak bola Indonesia gitu ya. Cederanya juga bukan cedera operasian yang kalau baca riwayat cederanya Pato kan pernah dioperasi lututnya, cedera paha, banyak gitu riwayat cederanya gitu. Ya Dimas Derajat kalau misalnya Pato datang ya ketambahan saingan lagi gitu. Sebenarnya kan jujur ya kalau saya ngelihat Dimas Derajat harusnya lebih idealnya gitu mencari tim yang dia bersaingnya itu nggak seberat ketika lawan David da Silva gitu. Tapi nggak tahu klub mana yang bisa, atau mungkin Dimas Derajat juga kepingin
ada ambisi pribadinya main di tim sebesar Persib gitu. Entah nggak tahu pertimbangannya apa gitu. Oke, Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar yang pada musim ini juga melepas Sayuri bersaudara yang menjadi tumpuan juga dari Makassar. Gimana Mas melihat pertandingan Persib Bandung melawan PSM di partai pembuka hari Jumat? PSM masih Bernardo Tavares ya. Sayuri itu perginya ke Malut United ya. Sayuri Brothers. PSM ini hampir sama sebetulnya kayak Arema gitu ya. PSM ini punya apa ya, DNA pemainnya itu. Kalau misalnya pemain asal Sulawesi Selatan terus mainnya di PSM itu mainnya jadi nambah power gitu ya, nambah semangat, nambah power gitu. Menurut saya sih Bernardo cukup punya kemampuan yang bisa membangkitkan pemain-pemain muda dari PSM ya, dari pemain-pemain mudanya ini ketika main di PSM terus Bernardo yang pegang selama ini maksimal gitu. Tapi kalau lawan Persib agak berat sih di pertandingan pembuka ini. Tapi di pertandingan musim lalu PSM ini kan gak pernah kalah dari Persib, menang 4-2 kalau nggak salah di Makassar kandangnya. Dan juga menang seri Persib di kandangnya Persib. Iya. Cuma pemainnya kan udah agak banyak berubah ya. Kecuali yang belakang siapa yang tinggi itu? Yuran Fernandes. Ada pos-pos yang dipertahankan oleh manajemen PSM sama Bernardo Tavares untuk gak dilepas ya. Salah satunya Yunan. Adilson juga masih menjadi Adilson pemain depannya ya. Meskipun nggak setajam David da Silva gitu ya si Adilson ini, tapi cocok mungkin sama Bernardo Tavares. Borneo juga menarik Mas. Ya. Ini Borneo ini juara tanpa mahkota. Juara tanpa mahkota. Tapi kan dikasih piala juga kemarin. Kasih piala kemarin. Ini gimana lihat Borneo yang konsisten musim lalu bisa mengakhiri regular season di peringkat pertama. Meskipun kalah akhirnya di semifinal di semifinal lawan Madura, ini gimana Mas? Borneo sudah nggak ada siapa Belanda itu yang bekasnya PSM itu. Pluim. Ya, Pluim itu udah nggak ada ya. Pensiun ya. Perannya cukup besar Pluim musim lalu. Borneo pelatihnya masih Peter Huistra. Ini pelatih yang bisa memaksimalkan. Borneo tuh musim lalu tuh kayaknya kehilangan momentum sih ya. Sayangnya kehilangan momentum setelah mereka menjadi juara di reguler gitu ya. Kehilangan momentum sehingga kalah akhirnya nanjaknya lagi susah gitu. Tapi Borneo tuh punya keunggulan ya itu pemain-pemainnya kayak Diego Michel ya. Lili Pali itu pemain yang sudah ngerti banget gitu ya main di Borneo seperti apa. Ini yang menjadi kekuatan mungkin ya bagi Borneo FC. Selain tentu Peter Huistra gitu. Cukup cerdik sih Huistra dengan memaksimalkan permainan pemain-pemain Borneo musim lalu. Untuk musim ini apakah juga akan menjadi pesaing dari Liga 1? Tergantung pemain barunya kayak apa nih kalau Borneo menurut saya. Karena ada 6 pemain baru ya Mas ya? 6 pemain baru yang didatangkan. Tergantung bagaimana pemain baru ini bisa langsung nyetel sama Borneo. Kalau saya ngelihatnya gitu sih. Ya. Peran dari Pluim meskipun mungkin Pluim itu nggak sampai akhir musim nggak main terus gitu ya, karena ya itu tadi pertimbangan dia cedera, dia sudah umur juga gitu. Tapi Lili Pali juga perlu tandem, perlu pemain-pemain asing baru sih di Borneo FC untuk menjadi tandem dia gitu. Dan melihat kekuatan ini potensinya untuk Piala Presiden atau ini juga akan dijadikan uji coba dengan pemain-pemain baru ini Mas? Iya, mostly seperti itu sih. Di grup A ini ya. Jadi prestasi musim lalu nggak bisa dijadikan ukuran sih kalau buat Borneo ya. Kita ngelihat mereka sebagai tim juara reguler ya. Dengan ada perombakan terutama di pemain-pemain barunya ini gitu. Nggak bisa dijadikan ukuran bahwa Borneo juga jadi akan tim tangguh gitu di Piala Presiden sekarang gitu. Karena banyaknya perombakan itu tadi. Dan perombakan itu kan dilakukan juga sama hampir seluruh peserta Piala Presiden ini Mas. Kalau Persib enggak dong. Ya kecuali Persib yang masih mempertahankan. Kalau Persib enggak. Persija juga enggak. Persija menurut saya juga enggak. Iya. Karena lebih memaksimalkan potensi pemain-pemain lokalnya gitu ya. Persija, Madura 2 orang tengah itu hilang ya. Itu cukup signifikan. Dan kiper. Ya, kiper. Frigeri juga keluar ya.
Bali juga cukup signifikan sih ya, pemain-pemain yang sudah cukup senior udah dilepas. Kalau yang di grup A Persib, Borneo, PSM, PSM. Solo. Oh ya Persis. Persis gimana nih Mas? Apakah menjadi karena ini Piala Presiden jadi harus ada klub anaknya presiden yang yang diikutsertakan? Apalagi semifinal-finalnya di Solo ya. Iya, semifinal Kalau Persis, Solo. kalau Persis nggak main di Solo, nggak ada tim tuan rumah gitu ya di Solo. Persis ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Persis gitu ya. Yang membuat grup A ini mungkin nggak sekeras persaingannya dengan grup B mungkin karena ada Persis gitu. Ya di atas kertas dan di atas lapangan menurut saya Persis ini kekuatannya sedikit lebih di bawah tim kontestan grup A yang lain yang tiga yang lainnya Persib, PSM sama Borneo. Persis mungkin agak sedikit di bawah mereka gitu ya. Tapi justru mungkin ini juga yang jadi kuda hitam mungkin ya, bisa jadi Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa menjadi kuda hitam di Persis Solo. Dan juga Messi Doronya kan juga Masih ada dia. Dia keluar malah. Oh pergi ya? Pergi dia. Padahal salah Jadi- satu nyawanya Betul. lini Musim tengah lalu. ya, lini tengah dari Persis Solo sering cetak gol juga gitu ya. Menonjol permainannya. Ya PR juga sih kalau nggak ada Messi Doro. Pemain barunya ini secara keseluruhan yang bikin penasaran sih itu. Dengan 8 pemain baru, pemain asing baru yang boleh dimiliki oleh tim. Kayak apa kualitas Permainan. mereka gitu. Ya, apalagi yang baru-baru ini yang kita sama sekali nggak tahu ini siapa pemain ini, mainnya tadinya di mana gitu. Yang bikin penasaran sih itu di Piala Presiden kalau menurut saya. Kalau tadi Bali dan juga Madura, Mas Erwin, bagaimana di grup A ini? Siapa yang diprediksi lolos ke semifinal? Tadi Persib ya, sudah saya sebut di awal. Oh ya udah di shortcut tadi. Dari shortcut Persib. Yang kedua Borneo sih ya. Tetap Borneo. Ya, tetap Borneo. Jadi Borneo, Persib, Bali dan juga Madura yang diprediksi lolos semifinal. Iya. Kok kayak championship musim lalu ya? Oh iya benar ya. Benar ya. Pengulangan ya. Iya. Tapi kan tadi yang Mas Erwin katakan bahwa banyak pemain-pemain baru yang berpentas di Liga Indonesia Heeh. yang justru itu bikin menarik dan juga Iya. bikin penasaran di Piala Presiden kali ini. Iya. Terakhir Mas, Piala Presiden ini kan sempat ada, nggak ada, tidak konsisten lah gitu. Apakah harus dirutinkan setiap tahun? Rutinkan ini di awal musim atau jadi semacam Piala Indonesia? Itu pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan selanjutnya. Rutin harus ada sih. Idealnya harus ada di awal musim. Jadi Karena kayak Community Shield kalau di Inggris. kalau Community Shield kan cuma sekali. Oh, juara-juaranya Iya, juara Cup FA sama Liga. juara Liga gitu kan. Tapi kalau Piala Presiden model turnamen seperti ini perlu. Karena apa? Ya tim ini kan butuh uji coba gitu ya. Butuh manasin mesin, butuh tahu siapa tahu ada yang pemain yang belum dikontrak gitu kan. Ini ajang untuk melihat kemampuannya Trial gitu. ya. Iya, trialnya gitu. Tetap perlu. Nah, itu Kalau nggak ada Piala Presiden, mereka kan pasti akan uji coba mandiri gitu. Ya kan? Istilahnya kan ketengan gitu. Persib lawan PSM mau nggak? Habis itu lawan ini mau nggak gitu, sama klub lokal gitu. Kalau ada turnamen seperti ini kan manfaatnya banyak gitu untuk klub. Dan ini yang jadi pertanyaan, apakah diperlukannya di awal musim sebagai pemanasan atau justru di jalannya musim liga Mas yang jadi kayak FA Cup-nya lah gitu. Kalau di awal musim poin positifnya adalah klub bisa pakai untuk uji coba ya kan. Dengan tujuan apapun gitu. Mematangkan strategi, mematangkan taktik, melihat pemain mana yang starternya, apakah untuk ajang seleksi gitu. Banyak yang bisa dipetik. Tapi kalau untuk dijadikan turnamen cup gitu ya, di tengah-tengah Liga Indonesia gitu, ini akan jadi masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika jadwalnya tuh padat banget. Ya kan? Ini kan yang dijadikan alasan oleh PSSI sama PT Liga kenapa nggak ada Piala Indonesia sekarang ini gitu. Karena jadwalnya udah padat gitu. Tapi Jadwalnya itu bukan cuma jadwal ini ya, bukan cuma jadwal kompetisi loh ya. timnas, Iya, jadwal timnas. Ada AFF nanti, SEA Games, ya kan? SEA Games musim depan ya, tahun depan ya. tahun depan. Cuman Iya. maksudnya itu juga menjadi alasan PSSI kemarin mengatakan Iya. tidak ada Piala Indonesia. Indonesia. Iya. Jadi kompetisi Liga 1 antar klub Asia, ya kan? Timnas Indonesia AFF, kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Itu udah ada 4. Kalau mau disempilin lagi Piala Indonesia kapan mainnya gitu atau pemainnya bisa
kelelahan mungkin ya. Faktornya apakah karena pemain-pemain yang main di Liga 1 ini ataupun menjadi tumpuan dari klub-klub Liga 1 ini merupakan andalan dari timnas yang ketika dipanggil itu bisa setengah tim hilang gitu Mas? Bisa jadi seperti itu. Atau solusinya adalah Piala Indonesia ini dipakai, tapi kan nggak bisa sepakat gitu. Piala Indonesia ini dipakai untuk Pemain muda. Betul, pemain yang selama ini nggak menjadi starter gitu. Tapi kan nggak bisa ditetapkan gitu juga. Nggak boleh pakai pemain yang sering dipakai di Liga 1 atau nggak boleh pakai pemain nasional, kan nggak masuk akal juga kalau misalnya, aneh juga kalau ada peraturan seperti itu di Piala Indonesia gitu kan. Jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan Mas ketika cup ini, karena di negara-negara lain ini di jalan ada Iya, liga, iya. ada cup, tapi timnas mereka pun tidak terganggu dengan hal itu. Gimana caranya ini bisa jalan cup seperti ini? Mungkin ini harus disosialisasikan ke klub untuk mendorong supaya jarak antara pemain starter dengan pemain yang jadi cadangan ini nggak terlalu jauh gapnya gitu, sehingga pemain bisa dirotasi dengan lebih smooth. Misalnya separuh anggota pemain starternya nggak main, yang cadangannya yang main gitu, kualitas timnya nggak terlalu jomplang gitu. Nah ini yang mungkin bisa dimainkan di Piala Indonesia gitu, di Cup gitu. Dan ini juga bisa menjadi jalan ya Mas, ketika kemarin 8 pemain asing sempat pro dan juga kontra, ini bisa kesempatan untuk pemain lokal kita, apalagi yang muda-muda untuk Iya. bisa dapat jam terbang di kompetisi yang memang resmi. Iya, cuman kan kembali lagi bahwa kita juga nggak bisa memaksa gitu bahwa klub nggak menampilkan pemain terbaiknya di Cup gitu. Misalnya dia udah ketinggalan di Liga 1 gitu kan, pasti kan kepengen Juara juga. pengen juara. Nah kalau pengen juara kan berarti harus pemain terbaiknya yang main di pertandingan atau di Cup itu gitu kan. Cuman kan nggak bisa janjian seperti itu. Jadi harus diatur, dan juga mungkin pemain-pemain tadi, bibit-bibit sumber pemainnya harus dibanyakin supaya Iya. timnas kita pun kan target itu 150 pemain Iya. yang harus dimiliki. Atau sekalian aja gitu. Di Cup ini pemain muda yang boleh main gitu. Hanya pemain muda aja yang boleh main gitu. Atau pemain asingnya dibatasin. Pemain mudanya yang boleh main gitu. Kalau misalnya mau ada Cup gitu. Jadi itu juga bisa saran untuk Iya, federasi ya. masukan juga kan. Masukan juga untuk federasi. Baru kepikiran sekarang. Oke deh, Mas Erwin, makasih banyak. Kita lihat bagaimana nanti partai pembuka ya Mas. Iya. Persib Bandung lawan PSM Makassar. PSM Makassar. Di hari Jumat. Di hari Jumat, kick off 15.30 bisa Anda saksikan di SCM dan juga di video. Dan makasih Mas Erwin Sama-sama. sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kalau kita ada konten Liga Indonesia lagi, kita ngobrol lagi. Thank you.